جاءت فيه آثار كثيرة عن صحابة الرسول والتابعين صلوات الله وسلامه عليهم، وقد فعله الأئمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhan netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, membuat kita menuju kebenaran dan selalu ikut kebenaran. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyajikan salah satu video yang mana video ini sangat menarik sekali karena video ini diupload langsung oleh YouTube besar. Ini YouTube-nya Wahabi ya. Isinya itu banyak sutat-sutat Wahabi ataupun ulama-ulama Wahabi. Tetapi video kali ini membuat tercengang, membuat sadar kaum-kaum Wahabi. Ini yang diupload oleh channel YouTube Wahabi sendiri, yaitu Yufid TV Pengajian dan Ceramah Islam. Dalam salah satu video yang diupload oleh channel Yufid TV Pengajian dan Ceramah Islam ini sangat luar biasa sekali, dan tentunya sebagai pengagum dan pengikut sutat-sutat ataupun ulama-ulama Wahabi, ya monggo para Wahabi itu harus menerima ya. Kalau tidak ya gimana? Ini teman-teman, ada seorang syekh, namanya adalah Syekh Abdus Salam. Beliau menjelaskan hukum sesuatu yang mana sesuatu itu dituduh sebagai perkara bid'ah, amalan yang sesat oleh sutat-sutat Wahabi. Bahkan ada seorang sutat Wahabi yang hanya untuk menyesatkan perbuatan tersebut, dia harus berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa itu? Tiada lain tiada bukan adalah Zainal Abidin. Dia yang sudah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi. Kami bantah, dan sampai sekarang sutat Wahabi yang bernama Zainal Abidin itu ternyata tidak punya nyali untuk berdiskusi dengan kami Sani Uye. Padahal dia sendiri sudah mengajak kami untuk ngopi bareng, untuk ketemuan. Dan setelah kami sanggupi, kami katakan kepada Zainal Abidin, langsung Pak Zainal Abidin tentukan hari, waktu, dan tempatnya. Kami pasti akan meluncur ke sana. Untuk apa? Membuktikan kebenaran ahli sunnah wal jamaah, dan membuktikan bahwa Anda Zainal Abidin benar-benar seorang pembohong, pendusta atas nama ulama. Sampai detik ini Zainal Abidin tidak punya nyali. Kalau dia berani, monggo, maka kami akan beri hadiah 5 juta untuk Zainal Abidin tentang masalah hukum tersebut. Ingat ya, kami tidak akan pernah mundur sejengkal pun melawan pembohong, melawan pendusta. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan sekarang ada video daripada ulama sanjungan kaum Wahabi dan diupload di channel YouTube Wahabi sendiri, yaitu video daripada Syekh Abdus Salam As-Syai'at. Berikut ini videonya, mari kita simak, mari kita tonton. Lalu kita akan tanggapi bagaimana sebenarnya isi daripada ceramah tersebut. قال ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته. قوله ويمسح وجهه بيديه، مسح الوجه باليدين جاءت فيه آثار كثيرة عن صحابة الرسول والتابعين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الآثار تدل كما ذكر ابن حجر، إضافة للأحاديث التي رفعت للنبي لكنها لم تثبت، على أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء له أصل. فإن قلت إن عبد الله بن مبارك يقول لم يثبت فيه حديث، نقول صحيح، لم يثبت حديث في فضله، فلا فضل وارد ثابت في مسح الوجه بعد الدعاء. فما جاء أنه إذا لم يمسح الوجه لم يقبل الدعاء، أو أنه لا يستجاب ونحو ذلك، فغير ثابت. لكن الفعل مشروع وقد فعله الأئمة، ولذلك فإن العلماء يقولون إن مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها. نعم، هناك رواية في المذهب أنه مشروع خارج الصلاة وليس مشروعا في الصلاة لأنه حركة، لكن المعتمد والذي فعله الأئمة كأحمد وغيره مسح الوجه به، مسح الوجه به أي باليدين أو باليدين. وقد جاء هذا الفعل عن جمع من التابعين
وقد أورد السيوطي في كتاب له تتبع الآثار والأخبار المتعلقة بمسح الوجه. نعم. Sangat jelas sekali Syekh Abdul Salam tadi yang diupload di channel YouTube Wahabi sendiri yaitu Yufid TV, jelas bahwa beliau ketika mendapat sebuah pertanyaan tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa, beliau katakan mengusap wajah setelah selesai berdoa itu hukumnya masyru', itu punya dasar riwayat daripada para sahabat, tabi'in maupun para ulama. Ini kata beliau. Yang tidak ada dasarnya itu memiliki keutamaan, itu yang tidak ada dasarnya keutamaan, nggak ada keutamaannya, cuma itu dimasyru'kan, disyariatkan, ada dalilnya, ada dasarnya, yaitu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan dari para tabi'in maupun para ulama-ulama yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, kita tahu Imam Ahmad bin Hambal pengakuan langsung dari pendiri Wahabi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam salah satu kitabnya yaitu Ar-Rasail Syakhsiyah. Dia sangat tegas menyatakan wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal imami ahli sunnah. Madhab kami, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, yaitu mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan kata beliau Syekh Abdul Salam tadi, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu justru mengusap wajah selesai berdoa. Bahkan kalau kita mau membaca kitab-kitab ulama-ulama Hanabilah, kalau memang pendiri Wahabi mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tentunya Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia ini juga harus mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau katanya mengikuti mazhab daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu menganjurkan kita mengusap wajah. Artinya boleh-boleh aja, bukan bid'ah setelah selesai berdoa. Namun beda halnya dengan ucapan seorang sutat Wahabi yang bernama Zainal Abidin. Dia untuk menyesat-nyesatkan ataupun menuduh bid'ah mengusap wajah selesai berdoa, dia harus melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, dan kami sudah bongkar kedustaan Zainal Abidin. Oleh sebab itu, ayo, kalau memang kita mau mencari kebenaran, ayo, inilah dari ulamamu sendiri sudah mengatakan boleh. Bahkan itu diupload di channel YouTube Wahabi sendiri. Berarti jelas sudah ya, kita sepakat ahli sunnah wal jamaah ataupun ulama Wahabi sendiri, sanjungan Wahabi sendiri, jelas kita sepakat mengusap wajah selesai berdoa itu boleh-boleh saja. Bahkan itu memiliki dasar kata seorang ulama sanjungan Wahabi yaitu Syekh Abdul Salam. Bahkan beliau mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, karena memang pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan memang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Perlu difahami dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu menyatakan, beliau sendiri menyatakan, ketika kita sedang ziarah ke kuburan ataupun melewati pekuburan kaum muslimin, maka hendaklah kita ngaji Al-Quran, kita baca suratul Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas, kita baca surat Al-Mu'awwidhatain, lalu kita berdoa kepada Allah, hadiahkan pahala ngaji Al-Quran itu kepada penduduk kubur. Karena dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu akan sampai pahala tersebut kepada mayit. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu mazhab pendiri Wahabi yang diakui langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ar-Rasail Syakhsiyah. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau kita memang mau mengakui dan mau mencari kebenaran, kita harus legowo. Oh, berarti boleh ya? Boleh berarti mengusap wajah. Iyalah, apalagi kita tahu ngusap wajah itu apa sih, kok masih mau dilarang? Apa-apa haram. Apa sih lah? Sholat sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Atau selesai berdoa, kok bisa ya mengusap wajah bisa haram, bisa bid'ah? Ini otaknya gimana ya? Apalagi Zainal Abidin itu bisanya cuma berdusta, bisanya berbohong atas nama ulama. Ayolah, kepada yang bertugas sebenarnya ini, kami nggak tahu ya siapa yang harus mengurus ataupun memelihara isi kitab para ulama. Kok tidak ada tindakan? Apakah MUI atau siapa sebenarnya yang punya hak untuk melindungi isi kitab para ulama itu? Apakah MUI atau Menteri Agama atau siapa sih sebenarnya? Tolonglah kepada yang punya hak
agar orang-orang seperti Zain Abidin ataupun pendusta-pendusta seperti Badrus Salam LC yang berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi juga, ataupun seperti Firanda Andirja juga berdusta itu atas nama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, juga berdusta itu ya, atau seperti siapalah Farhan Abu Furaihan. Ayolah tolong kepada yang punya hak ataupun yang berwajib, yang berwenang, ayo diurus orang ini, diusut. Kami tidak mau apa-apa selain satu, teman-teman. Kita akan dan harus selalu menjaga keterangan isi kitab para ulama. Karena ketika isi kitab ulama sudah diselewengkan maksudnya, isinya, maka ini sangat membahayakan kaum muslimin. Kasihan orang-orang awam. Ia bagi orang yang bisa ngaji kitab, ia bagi orang yang memang tekun ngajinya, tekun belajarnya di pondok-pondok pesantren, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka akan tahu bahwa Sutat ini, baik Badrus Salam ini ataupun Farhan Abu Furaihan, kemudian Firanda Andirja, kemudian Zain Abidin ini pendusta, berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini kan sangat luar biasa ya, efeknya kepada orang awam. Sehingga kami minta kepada yang berwenang, ayo dong urus orang-orang seperti ini. Saya nggak tahu ya siapa yang berwenang. Dipanggil tuh ustadz-ustadz, dan kami akan siap berdiskusi dengan para sutat pembohong ini. Zain Abidin dia berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Asqalani tentang hukum imsak. Zain Abidin juga berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang masalah mengusap wajah. Ini kan efeknya luar biasa ya. Kami akan siap, kami akan siap. Ayo monggo, siapa yang punya hak ini, ayolah tolong ya, kasihani orang awam. Ini sangat membahayakan bagi umat Islam. Ini sudah merupakan fitnah terhadap para ulama. Kitab para ulama dikarang, ditulis oleh musannifnya, dikarang itu bagaimana umat Islam ini akan selamat. Ternyata ada orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, bahkan menodai ilmiah. Kok bertindak sewenang-wenang, kok bertindak semaunya, mengatasnamakan ulama, kok malah dibiarkan. Ini keterlaluan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.